undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing.
lagi selamat datang di kebaktian Jumat Agung. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus memilih kita dan salib. Dia tinggalkan kesakitan, dia tinggalkan kekhawatiran. Dia nggak pilih itu karena dia begitu mengasihi kita. Saudara percaya? If you believe, pagi hari ini saya mau mengundang setiap kita. Kita naikkan setiap syukur kita. Kita bersyukur karena dia Tuhan yang membebaskan kita dan menjadikan kita orang yang baru. Tidak ada satu dosa pun yang tertinggal. Because Tuhan mengasihi saudara dan saya. Do you believe it, Chad? Pagi hari ini, saya undang kita untuk mengajak pujian ini. Kita angkat syukur kita. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. We say thank you, God. Thank you for the name. Wash me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau berada bersama-sama dengan kami. And we love you Jesus. And everybody say. Amen. Sekali kita beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Amen, amen. Well, can we actually berdoa buat DLI di screen, saudara? But here's the thing, saudara. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa, iblis gak akan berhenti untuk mencoba ganggu kita, amen. But this is not about LED, but this is about Jesus today. Do you believe that, Hillsong Bali? But you know, hari ini saudara kita merayakan atau memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus yang dia lakukan buat saya dan saudara 2000 tahun yang lalu. Dia mati buat saya dan saudara. Dan di Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Listen, bukan hanya kita dipanggil anak-anak Tuhan, tapi kita dipanggil sahabat juga. Saya nggak tahu, mungkin ini pertama kali saudara datang di gereja. Setelah sekian lama saudara menghilang mungkin, and you like, well Gio, saya udah lama nggak ke gereja Gio. I don't think Tuhan suka sama saya sudah jauh banget dari Tuhan. Saudara tahu apa kenapa Tuhan panggil kita sahabat? Karena dia sangat dekat dengan kita. Nggak peduli seberapa jauh saudara, mungkin kita pikir kita jauh dari Tuhan, mungkin kita pikir kita udah sangat kotor banget, but then Tuhan nggak pernah jauh dari kehidupan kita saudara. Setiap bulan kita merayakan apa yang Yesus lakukan. Kita mengambil communion. And hari ini kita memperingati apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Setiap bulan Tuhan mengingatkan saya dan saudara kalau dia mati buat saudara. Gak peduli apa yang saudara lakukan. Tuhan gak lihat itu semua. Yang Tuhan mau adalah kehidupan saudara. You don't have to be perfect. You just have to be honest. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Kita akan berdoa saudara. Kita akan kembali menyembah Tuhan. But can I just pray buat kita semua, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. And kalau kita bilang, Gio, I don't think Tuhan baik, saudara, kita berbohong. Meskipun kita jauh dari Tuhan, Tuhan gak pernah jahat dalam kehidupan kita, dia selalu baik. This is what I want you to do. Mari kita semua tutup mata kita. Saya ingin kita semua mengingat satu kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena saya percaya apapun itu Tuhan selalu baik buat saudara. We gonna worship Jesus. Tapi mari kita mereflek kehidupan kita. Sampai detik ini, dengan apapun yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan, Tuhan tetap pelihara saya dan saudara. Isn't He good? Isn't He amazing? Bapa kami di surga, Engkau melihat setiap kami yang ada di sini Tuhan. Kau mengampuni segala kesalahan kami Tuhan, but right now kami memilih untuk bersyukur karena apa yang Kau lakukan buat kehidupan kami. We love you Jesus. We love you Lord. Come on, let's clap. Silence the voice, thou seen and raised. Heavens are rolling, the praise of your glory. For you are Kita akan tahan pada pagi hari ini. Kita berserah di hadirat. 'cause you have
saudara, setiap kebaktian Hillsong kita selalu berdoa buat teman-teman, buat saudara-saudara yang menulis beban doa, saudara. Di tangan saya ada banyak banget, saudara bisa lihat ada tebal banget, saudara. Kita akan berdoa, so mari sekali lagi saya mengundang kita semua untuk angkat tangan kita. Kita akan berdoa buat all of this prayer request. Yang tertulis dan yang belum ditulis, saudara, kita akan berdoa buat itu juga. Bapa kami yang di surga, Engkau melihat setiap beban doa yang ditulis, Tuhan. Dan yang ada dalam hati kita, Tuhan. Kayak yang berdoa, Bapa, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha peduli, Tuhan. Yang berdoa terus yang lagi sakit sekarang, kayak yang berdoa Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, yang berdoa buat pekerjaan, Tuhan, buat financial issues, kayak yang berdoa Engkau berkati mereka, Tuhan. Engkau bukakan pintu-pintu opportunities buat kehidupan mereka, Tuhan. Engkau kirimkan orang-orang yang tepat yang akan membantu kehidupan mereka, Tuhan. Berdoa setiap every relationship, Tuhan. Orang tua, anak, istri, Tuhan. Kayak yang berdoa Tuhan Yesus Kristus, Engkau merestorasi kehidupan kami. Kami serahkan semua beban doa ini yang tertulis dan yang belum sempat ditulis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. And everybody say, Amen. Sekarang kita beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Amen. Amen. And welcome to Hillsong Bali Kebaktian Good Friday service. Siapa yang bersyukur bisa di rumah Tuhan, saudara? Amazing. Well, saya panggil ini rumah Tuhan karena rumah Tuhan is not about the building, it's about the people. Amen. And saudara, it's good to be here. Bilang ke kiri kanan saudara, saya bersyukur bisa berdiri di samping saudara hari ini. Amazing. So good. Well, saudara, saya ingin tahu siapa yang bersyukur kita bisa beribadah di Sanur, The Meru Convention Center. Amazing. Kita nggak perlu ngantri. Amin. Well, ngantri sedikit, but so much better, saudara. I pray nggak ada yang pergi ke Hillsong yang di Kuta, saudara. Semua di sini. Saudara, ada banyak banget praise report di tangan saya. I don't think saya bisa baca, saudara. But I just want to know. Karena mungkin banyak yang lagi holiday, tapi saya nggak akan tanya, karena nanti angkat tangan saya nggak bisa dengar asalnya dari mana. But I want to know, adakah orang-orang yang dari Denpasar di sini? Mana suaranya orang-orang Denpasar? Yes. Yang dari Jimbaran mana suaranya? Yang dari Canggu mana suaranya? Yang dari Gianyar mana suaranya? Amazing. Yang dari Uluwatu, ada yang dari Uluwatu? Yang dari Jakarta, mana suaranya Jakarta? Yes, semua dari Jakarta. Ada yang dari Manado, Sulawesi Utara. No way, wow, welcome to church. Saya panggil ini Manado kedua, saudara. Medan. Oh, dari Medan, mana suaranya Medan? Oke, semua sama-sama. 1, 2, 3. Horas. Medan dan Manado sama-sama ya. Medan, Medano, Manado. Nah, just kidding. Anyways, well, welcome to Hillsong Bali Kebaktian Good Friday. Saudara, saya mau tanya sekali siapa yang bersyukur untuk kebaikan Tuhan selama setengah tahun ini. Yes, amazing. Well, saudara, sebelum saudara duduk, karena saya nggak baca praise report, saudara. Why don't you bilang ke kiri kanan saudara satu hal yang baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Ke tetangga saudara, ke kiri kanan saudara atau depan belakang. One good thing tentang Tuhan. And then saudara bisa silakan duduk. Saudara, kita berikan tepuk tangan. LED-nya kayaknya udah bisa. Yes. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amazing. Well, saudara, kita akan melanjutkan pemberian kita, worship in giving. Di tempat duduk saudara ada amplop bertulisan Home and Others. Saudara bisa memberikan persembahan dan perpuluhan saudara di amplop tersebut. Kalau misalkan saudara pertama kali datang, saudara lagi liburan mungkin di luar, ini saudara cuma berkunjung, ini bukan sebuah paksaan buat saudara memberi. But if you wanna give, you're more than welcome to give and to participate in the house of the Lord. Dan sambil saudara mempersiapkan persembahan dan perpuluhan saudara, saya akan memanggil our campus pastor, Pastor Englin Muti, to share around our giving. Thank you, Pastor Gio. Oke, Yeremia 31 ayat 33 berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat berikut dikatakan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka,
maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di situ dikatakan bahwa Tuhan ingin renew the covenant. Tuhan ingin memperbaharui perjanjian dia bersama bangsa Israel. Dan dia berjanji bahwa dia akan menulis kembali sebuah perjanjian baru. Dan perjanjian baru ini diberikan di malam the last supper, atau di malam sebelum Yesus disalibkan. Di situ dikatakan ketika Yesus mengadakan last supper sama murid-muridnya, dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perjanjian baru ini yang Yesus katakan, kalau kita mau rangkum perjanjian baru, kalau kita mau rangkum perjanjian lama, saudara, perjanjian lama adalah 10 hukum Taurat. Tapi perjanjian baru, kalau kita mau rangkum, ada di dalam gelas perjamuan kita, saudara. Ini yang Yesus datang dan lakukan dan memberikan perjanjian baru ini. Cawan ini terjadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Cawan ini yang kita minum dan makan setiap minggunya, dan hari ini kita akan mengambil perjamuan bersama setelah khotbah dilangsungkan. Ini merepresentasikan, ini terjadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saya dan saudara. Oleh karena itu Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib buat saya dan saudara. Itu adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa kita, itu adalah nature dari Bapa kita, yaitu dia very generous, dia very kind, dia sudah menjadi contoh sebagai Bapa yang generous. Dan ketika pagi hari ini, ketika kita memberi ke dalam rumah Tuhan, ketika kita memberi, kita mengingat bahwa kita adalah anak-anak Bapa di surga. Kita adalah anak-anak yang generous ke dalam rumah Tuhan, memberi ke dalam rumah Tuhan untuk bisa melihat banyak sekali jiwa yang belum kenal Tuhan bisa datang ke rumah ini untuk mendengarkan dan mengenal Tuhan. Saudara, ketika kita mengambil perjamuan ini, kita diberikan akses penuh untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya masih banyak orang di luar sana yang belum mempunyai akses untuk bertemu ada di dalam hadirat Tuhan. So pagi hari ini as we give, we remember those people. Kita ingat bahwa orang-orang di luar sana banyak sekali dari mereka yang belum kenal Tuhan. Dan dari pemberian kita creating space. Kita membuat space untuk banyak orang datang mengenal Tuhan. Is that okay? Saudara siap memberi pagi hari ini? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Engkau berkati setiap pemberian kami Tuhan Yesus. Pakai ini untuk pelebaran pekerjaan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. In Jesus name we pray and everybody says amin, amin. Selamat memberi saudara, back to you Gio. Terima kasih Pastor Elin. Saudara, sambil saudara memberikan persembahan dan perpuluhan saudara, kita akan check out the screen buat Easter video yang tim kita sudah persiapkan. Let's check it out. Yes, berikan tepuk tangan buat our media team. Luar biasa. Saudara, saya punya testimoni sedikit mengenai video tersebut. Kalau misalnya saudara lihat ada anak yang skater yang pegang apa namanya? Posternya, right? Jadi tim kami saudara pergi ke skateparknya di Kuta, Leon dan Johan dan teman-teman. Mereka pergi dan mereka panggil random person. Satu orang nih random banget saudara untuk pegang poster. Dan mereka bilang, kamu bisa gak pegang poster tersebut? Dan terus kayak jangan-jangan kita videoin. Little did they know saudara, yang pegang itu adalah salah satu anak youth kita yang lama gak pernah ke gereja saudara. They didn't know. Si Tuhan punya sesuatu yang luar biasa special buat kita semua, amen. I believe dari video tersebut, bukan cuma dari video saudara, dari apa yang kita lakukan. Itu akan berkati banyak orang di sekeliling kita without even we realizing, amen. Amazing. Well saudara, kalau misalkan hari ini kita memperingati apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, dia mati buat saya dan saudara, it's a Good Friday.
Untuk hari Minggu, untuk Resurrection Sunday, kita akan kembali lagi di sini bersama-sama jam 10 pagi. Jam 10 pagi kita nggak akan ada ibadah di Kuta, hanya akan ada satu ibadah di sini. Kita akan gabung semua. Dan setelah selesai ibadah, saudara, kita ada baptisan. Mungkin ada beberapa dari saudara yang sudah registrasi untuk baptisan dari minggu kemarin. Tapi kalau misalkan saudara mau dibaptis untuk hari Minggu nanti, saudara, di depan udah ada tim kami yang buka booth untuk registrasi pendaftaran baptisan. Jadi saudara bisa pergi sana untuk baptis. Bukan sebentar, saudara, di hari Minggu saudara bisa registrasi. Atau misalnya saudara tahu teman saudara yang butuh dibaptis, yang pengen dibaptis, habis ibadah langsung saudara keluar di sebelah kiri di booth, mereka akan bantu saudara. Saudara bisa isi nama saudara yang kita akan follow up masing-masing. But also saudara, kalau saudara lihat di depan kita ada selling baju. So Iren bisa berdiri sebagai model kita. Ada sini merchandise, poster, pengajar Iren nggak apa-apa. Ini kita jual saudara di depan, and juga ada banyak baju, and ada berapa? 7 juta, but then saudara, cuma karena hari ini kita diskon jadi 250.000 rupiah, oke? Okay? So make sure saudara pergi di depan, and then bilang nama Pastor Eka, saya segini. Di depan saudara, and salah satu dari baju-baju yang kita jual itu akan go to summer camp. Saudara, kita cari dana buat summer camp, kita fundraising, but also akan ke banyak project-project gereja yang kita lakukan. So make sure kalau saudara lagi liburan, saudara pengen beli baju juga, you're more than welcome untuk beli. Iren akan di sana untuk bantu saudara, I hope. So thank you so much Iren, beri tepuk tangan buat Iren. And also saudara, untuk minggu depan, hari Minggu depan kebaktian akan seperti normal di Kuta. Kita ada 4 ibadah jam 9.30, 10.30, 4 dan 6. Dan untuk di Sanur kembali seperti biasa jam 10.30 di tempat ini. Amazing. Well saudara, tanpa berlama-lama lagi, siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini saudara? 3 orang doang, siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? So mari kita semua makin berdiri dari depan sampai belakang. And we're very honored to have Pastor Eka Muti, our campus pastor, to share malam hari ini, pagi hari ini. So berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Pastor Eka Muti. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama sekali lagi, arahkan ke surga. Naikkan syukur kita. Naikkan syukur kita karena Tuhan kita baik. Dia bukan saja mengatakan dia mengasihi kita, tapi dia membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Dia benar-benar mengasihi kita. Sehingga kematian adalah jalannya. Kematian adalah proses yang harus dia lewati, dan dia tidak ragu sama sekali untuk rela memberikan hidupnya bagi kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita yang harusnya mati, yang kita harusnya dihukum, kita harusnya disalib, tetapi dia menggantikan kita sehingga kita bisa mengalami kehidupan di dalam dia. Terima kasih Yesus. And everybody, waktu saudara bersyukur, pasti saudara akan keluarin suara saudara. Mungkin saudara akan diam. Suara berapa detik ke depan, angkat tangan saudara kalau saudara rasa nyaman. Syukuri apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak berada di mana kami berada saat ini kalau bukan karena Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa bersyukur. Ajar kami untuk di dalam setiap saat bersyukur atas setiap berkat yang Kau berikan. Bersyukur bahwa orang-orang yang kami kasihi masih lengkap di sekitar kami Tuhan.
bersyukur bahwa kami punya kerjaan, kami punya teman, kami punya sahabat, kami punya keluarga besar, kami punya bisnis, kami bisa pergi ke sekolah, pergi ke universitas. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, Tuhan. Tapi semua itu karena Engkau, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Percaya tiada yang sia-sia dalam Engkau pilih aku. Ku tak akan Engkau penulis hidupku, menyerah bukan bagianku, kemenanganlah kisahku, pakai sesuai rencanamu. Bersamamu ku percaya, tiada yang sia-sia bila Engkau di pihakku, ku tak akan enggan. Engkau penulis hidupku, menyerah bukan bagianku, kemenanganlah kisahku, pakai sesuai rencanamu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajarku Tuhan, ajar aku berserah, sebab rencanamu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah Ya Tuhan, kasih-Mu tak pernah gagal dalam kehidupan kami. Haleluya. bersamamu. Yes. Come on, it's so rally. From the front to the back, left to the right. Angkat tangan kita bersama-sama. Sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Sembah Tuhan dengan segenap jiwamu. Dengan segenap kekuatanmu. Karena Dia yang setia. Dia yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dia tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Selalu sempurna dan tak pernah
benar Tuhan. Kasih-Mu sempurna dan tak pernah gagal. Bukti nyata bahwa Engkau gak pernah gagal, bahwa kami ada di sini untuk merayakan, mengingat Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi setiap kami Bapa di surga. Dan biarlah Kau berkati dalam beberapa menit ke depan. Berkati setiap kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa melihat Yesus melalui firman-Mu. Segala roh yang tidak berasal daripada-Mu kami usir, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah hadirat-Mu, roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya di tempat ini sama-sama katakan amen, amen. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. And sebelum saudara dulu kasih tahu kiri kanan, kamu kok sehat banget tahun ini ya di Jumat Agung. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa buat para volunteers, amazing team. Mereka ini adalah the true heroes di rumah ini. Mereka ada beberapa dari mereka yang sudah dari sini semalam, mungkin ada yang nggak sempat pulang karena harus setup dan lines sebagainya. And saya dan Englin benar-benar mendapatkan privilege, mendapatkan hak istimewa, mendapatkan kehormatan yang luar biasa untuk bisa melayani bersama orang-orang yang dahsyat yang sangat luar biasa di tempat ini. Everybody siap mendengarkan firman Tuhan? Yes. Saya hari ini akan share firman Tuhan dari sebuah kalimat atau perkataan terakhir Tuhan Yesus mengungkapkan atau mengucapkan perkataan ini ketika dia lagi sekarat and about to die on the cross. And saya menggambarkan ini sebagai a cry of trust. Sebuah ungkapan tangisan percaya. Mari kita buka handphone kita di dalam Lukas 23 ayat yang ke-46. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus berseru dengan suaranya nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Dengan kata lain Tuhan Yesus berkata, saya akan mati di atas kayu salib karena dosa umat manusia. Kuserahkan, semua katakan kuserahkan. Kupercayakan, katakan kupercayakan 1, 2, 3. Kupercayakan, that's what Jesus said on the cross. Itu yang dia sedang ungkapkan. Kuserahkan, kupercayakan hidupku kepadamu Bapa. Kuserahkan nyawaku kepadamu. Aku percayakan masa depanku kepadamu. Nah, terkadang rasa trust merupakan satu hal yang sangat challenging buat banyak dari kita. Khususnya waktu kita lagi di dalam pergumulan yang besar, kita lagi ada di dalam masalah yang besar, atau di hari-hari yang terburuk dalam kehidupan kita. Sometimes trust adalah sesuatu yang sangat challenging. Banyak orang yang punya trust issue bahkan dengan Tuhan. Sampai detik ini banyak dari kita pengikut Kristus masih punya isu untuk percaya kepada Tuhan. Nah, trust issue saya itu dimulai ketika sinyal HP full, tapi nggak bisa download apa-apa di HP. Trust issue saya itu dimulai ketika mama saya berkata, lu datang sini. Mama sudah akan pukul. Lu datang sini, tapi pada kenyataannya akhirnya juga dipukul juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kami orang Timor itu bahasa kasihnya bukan 5, ada 6. Physical abuse salah satu dari trust issue saya dimulai ketika istri saya Englin berkata, 5 menit lagi kita berangkat ya. 30 menit kemudian kami masih di rumah. Trust issue saya dimulai ketika kita lagi nonton video di handphone, terus ada muncul ads, right? And then kita pencet skip ad, berapa detik kemudian ada ad baru lagi muncul. Trust issue saya dimulai ketika order Go Ride. Sudah dapat Go Ride,
Terus masnya bilang, sesuai lokasi ya Pak. Saya juga jawab, ya sesuai lokasi. Setelah 15 menit kemudian, dia masih ada di lokasi yang sama. Saya mau berdoa atau mau kutuk juga salah. But we have so many trust issue dalam kehidupan kita. And jujurly terkadang kita punya trust issue dengan Tuhan. Nah, orang Kristen yang dewasa adalah mereka yang bisa menyerahkan dan percayakan hidup mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, waktu bukan hanya di musim kehidupan yang lagi baik-baik saja, but also di hari yang terburuk. Nah, Yesus sudah memberi contoh kepada kita semua bahwa di hari-hari yang terburuk yang dia sedang hadapi, dia sengsara di atas kayu salib, about to die, yang dia lakukan adalah bukan complaining, tapi dia menyerahkan dan dia percaya kehidupannya, masa depannya kepada Bapaknya di surga. But so many of us, ada begitu banyak kita yang ketika di hari-hari yang terburuk yang sedang kita alami, kita punya trust issue. Tuhan Yesus percaya sama Bapaknya di hari terburuknya. Bahkan Tuhan Yesus dia mengatakan apa yang Raja Daud katakan ketika Raja Daud lagi mengalami hari-hari yang buruk di dalam hidupnya. Dia quote kembali Yesus, Mazmur 31 ayat 56, firman Tuhan berkata, lepas ini this is Raja Daud. Lepaskanlah aku dari jerat yang dipasang bagiku, sebab engkaulah tempat aku berlindung. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Itu yang Jesus, Tuhan Yesus katakan dari apa yang Daud pernah katakan. Dan para ahli teologi percaya bahwa ketika Daud mengatakan hal ini, karena dia lagi mengalami beban hidup yang sangat berat, dia lagi mengalami ketakutan. Kenapa dia takut? Karena dia lagi dikejar-kejar Raja Saul untuk mencoba membunuh dia. Dan Yesus yang lagi disalibkan, dia menyerahkan dan mempercayakan hidupnya dan masa depannya kepada Tuhan. Listen, orang Kristen yang ada di sini. Orang Kristen yang dewasa, kita harus mau belajar untuk trust God. Kita harus bisa belajar di hari-hari buruk kita untuk mau menaruh percaya kita, iman kita kepada Tuhan kita. Ada amin? 3 hal penting di hari yang akan mungkin sedang saudara hadapi atau akan hadapi di depan sana. 3 hal penting dari hari terburukmu untuk tetap percaya bahwa number 1, kalau saudara mencatat silakan mencatat. Number 1, 3 hal penting ketika saudara lagi menghadapi hari-hari yang sangat buruk dalam kehidupan saudara. Yang pertama adalah Tuhan tetap mengasihimu apapun perasaanmu. Nanti beberapa saudara perlu mendengarkan hal ini. Tuhan tetap mengasihi saudara apapun perasaan saudara. Di dalam pergumulan yang berat, di hari-hari yang sangat buruk, sangat mudah kita mulai berpikir, sepertinya Tuhan marah sama saya. Sepertinya Tuhan kecewa sama saya. Sepertinya Tuhan tidak mengasihi saya. Sepertinya Tuhan tidak suka dengan saya. Kita mulai berpikir, Tuhan, kalau kamu benar-benar ada, kenapa saya harus mengalami hal ini? Kenapa saya harus mengalami sakit hati? Kenapa saya harus mengalami pain yang sangat mendalam saat ini? Dan Yesus, dia mau mengajarkan kita semua sebuah pelajaran yang sangat-sangat powerful tentang siapa Tuhan kita. Firman Tuhan berkata Tuhan kita adalah kasih. Jadi Tuhan tetap mengasihi saudara. No matter what you feel right now. Apapun yang sedang saudara rasakan, Tuhan tetap mengasihi saudara. Di hari-hari terburuk saudara. Matius 27 ayat 46 firman Tuhan berkata, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perhatikan. Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Did you notice something di situ? Saudara perhatikan. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Dia berkata, Allahku, Allahku. Dia bukan berkata, Bapakku, Bapakku.
Tuhan Yesus berkata, Allahku, Allahku. Tapi bukan Bapakku. And Jesus, waktu dia ada di kayu salib, beban dosa dunia ini ada di bahunya. Tapi Yesus merasa kok Tuhan sepertinya jauh. Kok Tuhan Allah sepertinya kok nggak ada di sini. Di mana engkau Tuhan? When I need you, where are you Tuhan? And sometimes ini yang kita rasakan, right? Ketika kita menjalani kehidupan kita and everything doesn't going well. Kita lagi sengsara, kita menderita and you feel like engkau di mana Tuhan? Kita tidak merasakan apa yang seharusnya kita rasakan karena Tuhan harusnya menyertai kita. Saya mau kasih tahu saudara suatu hal yang sangat penting. Kita bisa saja berjalan di dalam kehendak Tuhan tapi tanpa merasakan penyertaannya dan kehadirannya dalam kehidupan kita. Because that's what Jesus felt. Itu yang Yesus rasakan. Disalib adalah kehendak Bapanya. Disalib adalah kehendak Tuhannya. Ada di dalam kehendak Tuhan. Tapi dia merasa kok Tuhan gak menyertai dia. Di mana engkau Tuhan? Tuhan Yesus yang sedang disalibkan, dia merasakan Tuhan Allah telah meninggalkan dia. Dia udah hampir mati. Dia merasakan Tuhan sangat jauh. Makanya dia berkata, Bapakku, Bapakku, bukan Allahku, Allahku. Karena apa? Karena sometimes Tuhan memang sepertinya Tuhan lagi di surga, di jauh banget. Dia mungkin hanya bisa melihat kita. Tetapi Bapa kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapa kita is always with us. Bapa kita akan selalu menyertai kita di hari-hari terbaik kita, di hari-hari terburuk kita. Sometimes sepertinya waktu saudara lagi mengalami penderitaan, waktu saudara mengalami pencobaan yang berat dalam kehidupan saudara, sepertinya ini hari-hari terburuk saudara. And sometimes saudara merasa Tuhan sangat distance banget, Tuhan sangat jauh banget. And that's why we need to switch dari Tuhan ke Bapa kita. Karena Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita. And that's what Jesus did on the cross. I don't know, mungkin ada beberapa orang di tempat ini yang saudara ibadah Paskah tapi sudah nggak sama-sama dengan orang yang sangat saudara kasihi. Atau mungkin saudara datang ke ibadah ini, saudara lagi mengalami pergumulan yang sangat besar dalam kehidupan saudara. Tapi saya mau kasih tahu saudara, Bapa saudara menyertai saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Karena Bapa kita sangat mengasihi kita. No matter what we feel. Apapun yang kita rasakan. Ada amin Hillsong Bali. And Roma 8 ayat 38-39 firman Tuhan berkata. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Baik yang sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan dari kasih Allah. Yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Saudara bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Karena kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah gagal. Mungkin saudara berkata, Eka saya sangat hancur. Saya sangat berantakan hidup saya. I'm broken. I don't think Tuhan mengasihi saya. Saya mau kasih tahu saudara. Saudara ada di kondisi yang sempurna untuk menerima kasih-Nya. Untuk menerima anugerah-Nya. Untuk menerima keselamatan. Untuk menerima pengampunannya. Perfect condition untuk saudara mengalami Yesus. Poin nomor dua, apapun yang sedang kita hadapi, Dia adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Ada amin? Apapun yang sedang kita hadapi, Dia adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Dia adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji hari ini. Dia bukan hanya Tuhan yang sangat mengasihi kita, tapi Dia juga Tuhan yang dapat dipercaya. Nah, saya percaya kita semua punya orang-orang dalam kehidupan kita yang sangat kita kasihi, tapi nggak bisa kita percaya. Ada amin.
Benar nggak? Saudara sangat mengasihi mereka, tapi saudara nggak percaya dengan mereka. Apakah orang itu ada di ruangan ini? Atau mungkin dia lagi duduk di samping saudara. Kita mengasihi mereka, tapi kita nggak dapat percaya. Saya mengasihi dia. Saya sangat mengasihi teman saya sangat mengasihi sahabat saya. Tapi saya nggak akan pinjemin uang ke dia. Saya sangat mengasihi teman saya sangat mengasihi keluarga saya. Tapi tidak akan tak kasih motorku, mobilku, tidak akan tak kasih, sumpah. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan yang kita sembah, yang mengorbankan hidupnya secara real. Dia adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Makanya Tuhan Yesus juga mengatakan di sebuah kalimat, yaitu this is kalimat tentang percaya, tentang trust kepada Bapaknya. Lukas 23 ayat 46 New Living Translation. Saya akan bacakan New Living Translation bahasa Inggris. Then Jesus shouted, Father, I entrust my spirit into your hands. And with those words, he breathed his last. Tuhan Yesus tahu kalau Bapaknya dapat dipercaya. Terkadang buat kita sulit untuk percaya Tuhan ketika kita lagi di hari-hari terburuk kita. Tapi saya berharap firman Tuhan ini mengingatkan kepada saudara kembali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Dia dapat dipercaya, dia dapat diandalkan. Pertanyaan saya buat saudara, kepada apa atau kepada siapa saudara menaruh trust saudara? Kepada apa atau kepada siapa saudara menaruh kepercayaan saudara? Apakah kepada Bitcoin? Apakah saudara menaruh rasa percaya saudara pada stock market? Atau kepada ekonomi dunia ini? Halo? Ilsong Bali? Atau kepada harga properti? Harga lombok yang naik turun? Ayam dan telur yang naik turun? Kepada apa, kepada siapa saudara menaruh pengharapan saudara? Atau percaya saudara? Apakah saudara menaruh percaya saudara kepada sains atau Mas Elon? Atau kepada kependidikan? Apakah saudara menaruh percaya saudara kepada AI? Atau IT, teknologi? Karena pasti mereka akan mengecewakan kita, ada amin? Waktu saya masuk ke ruangan ini, saya percaya bahwa akan ada lirik lagu di screen ini. Jangan percaya sama teknologi, jangan percaya sama IT. Taruh kepercayaan saudara kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tapi apapun yang terjadi di sini tidak akan menghalangi saya untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Apapun yang sedang saya rasakan, karena Dia Allah yang dapat dipercaya. We just trying, the team here just trying our best. Saya bukan menegur siapa-siapa di sini, trying our best to prepare everything. Tapi saya bersyukur jemaat di tempat ini, saudara fokus dan memuji dan menyembah Tuhan. Lihat orang kiri kanan dan katakan, suara kamu bagus banget, walaupun gak ada lirik, suara kamu keren banget. Nomor yang terakhir. Can I get the worship team join me? Percayalah pada tangan Tuhan, terlepas dari apa yang kita alami. Percayalah pada tangan Tuhan, terlepas dari apa yang kita alami. Dan di tengah-tengah hari yang terburuk yang Yesus alami, Dia berkata, Bapakku ke dalam apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tanda-tanda orang Kristen yang dewasa, walaupun sepertinya Tuhan kok enggak ada, tapi tetap bisa mempercayakan hidup mereka di dalam tangan Tuhan. Itu tanda-tanda orang Kristen yang dewasa. Punya karakter yang dewasa. Buat yang single-single di tempat ini. Kalau saudara putusin dia atau ada masalah, terus dia lari dari Tuhan, mungkin dia bukan buat saudara. Jangan datang ke gereja supaya dia mau dekat sama kamu, supaya dia bisa dapat kamu. Tapi pastikan dia punya
dia punya karakter, saudara bisa lihat gaya hidupnya ketika nggak ada kerjaan, ketika penghasilan menurun, tapi dia tetap menaruh percayanya di tangan Tuhannya. Saya nggak ada waktu untuk ngomong tentang relationship di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. But whatever you do, percayakan hidup saudara di dalam tangannya. When you are having a good life, a good day, musim hidup yang baik, tetap menaruh hidup saudara di tangan Tuhan. Ketika saudara mengalami hari-hari yang buruk seperti Yesus alami, yang Yesus lakukan adalah, imagine kalau Tuhan Yesus dia turun dari kayu salib. Kita nggak akan pernah bisa masuk di dalam kerajaannya. Tidak bisa mengalami pengampunan dan keselamatan. Tapi yang Yesus lakukan adalah, Bapakku, aku menyerahkan my spirit, my life, my future di dalam tanganmu. Karena Yesaya 41 ayat 10 firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan apa? Tanganku yang membawa kemenangan. Saudara mengalami kekalahan, mungkin saudara lupa menaruh area tersebut di dalam tangan Tuhan. And some of you lagi di tempat ini, mungkin saudara sepertinya you experience setback dalam kehidupan saudara. Saudara mengalami kemunduran dalam kehidupan saudara. Saya mengalami a lot of setback dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya. Waktu saya dan Englin merintis, ada yang mengatakan bahwa kita ini gereja setan, jadi orang-orang gak mau ke gereja lagi. Gereja setan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja sesat, orangnya lagi duduk di depan sini nih, orangnya lagi duduk di depan sini. Puji Tuhan dia bertobat dan dia masuk gereja. Dia sahabat saya, he knows, he'll be fine. Ada waktu kami merintis, banyak orang, hampir setengah dari jemaat itu meninggalkan kami karena menurut mereka kami tidak mampu membangun sebuah gereja. Kami tidak mampu untuk melayani. And 2 minggu saya dan Englin depresi, stres banget. Tuhan, do you really benar-benar mau panggil kami untuk membangun gereja di Bali, untuk melayani these people in this island? Are you sure? Dan kami kecewa dan kami benar-benar hampir mundur. Kami benar-benar ya udahlah pulang urus kebun lah di Kupang atau gimana gitu ya kan. Piara babi atau ngapain kayak. Kami mengalami kemunduran. Tapi saya mau ingatkan kepada kita semua, kemunduran dalam hidupmu tidak seharusnya kemunduran dalam imanmu. Never. Kemunduran dalam hidupmu seharusnya tidak menjadi kemunduran di dalam imanmu. Karena kita menaruh percaya kita, iman kita kepada Tuhan yang dapat diandalkan, dapat dipercaya. Dia sangat-sangat mengasihi kita. In Jesus name, amen. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang sangat mengasihi kita. Let's all stand up. Mari kita semua bangkit berdiri. Dan sebentar lagi kita akan mengambil bagian dalam perjamuan untuk mengingat, to remember semua yang Yesus lakukan, yang dia korbankan, rela mati buat kita semua. Kalau saudara belum dapatkan perjamuan, bisa angkat tangan, and some of our team mungkin bisa ada di tengah sini. This is a very important moment, and I want every single person in this room to be part of this moment. Ada di sebelah sini, terus angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara berdiri dekat, kira-kira kalau dia masih single, mungkin bisa share, instead of waiting. You never know. But anyway, terus angkat tangan. Kalau belum dapat, terus angkat tangan supaya kami bisa lihat. But this is very important moment. Dan mari kita ambil beberapa menit ke depan just to reflect. Merefleksikan apa yang Yesus did on the cross and the
team gonna sing a song. But waktu saya menyembah, waktu ada di praise and worship, terus saya lihat salib ini. Nah, ini kan salib modern nih kan, kira-kira ya kan, LED. But saya coba fokuskan diri saya, menaruh diri saya di sekitar salib ini. And there was so many different people dengan perspektif yang berbeda ketika mereka melihat salib Yesus yang lagi digantung. Mereka punya motif yang berbeda-beda. And you need to know, salib di Golgota itu dia bukan kayak Yesus disalib di Gunung Agung yang orang nggak tahu, atau di Gunung Batur. No. Posisi mereka disalib itu adalah dekat jalanan yang orang lalu lalang. It's public, street level public. Jadi orang selalu lihat. Kalau orang lagi disiksa, by the way, salib adalah hukuman paling mahal di zaman itu, karena mereka harus keluarkan uang yang sangat banyak untuk untuk menggunakan tentara Romawi, sehingga prosesnya itu mengeluarkan dana yang sangat besar. And waktu Yesus disalib, so many people they just passing by. Ada yang lihat, oh it's normal. Pasti dia kriminal, pasti dia sangat jahat. They just walking past. Terus ada juga yang lihat, kasihan sekali ya, dia disalib. And also ada beberapa orang juga di sini. Salah satu tentara Romawi mengatakan, kalau kamu anak Allah, selamatkan dirimu. So many people, different people, mempunyai perspektif yang berbeda, motif yang berbeda, cara lihat yang berbeda-beda. Kalau saudara ingat, di mana orang-orang yang Yesus menyembuhkan keluarganya? Di mana orang-orang yang menerima mujizat Tuhan? Di mana mereka? Where are they? Di mana mereka? Nggak ada di sini. Bahkan mereka sembunyi-sembunyi di belakang. Saya mau saudara memposisikan diri saudara dari tipe-tipe orang yang tadi. Setelah Yesus mengeluarkan napas terakhirnya, ada seseorang yang mengatakan bahwa benar, dia ini adalah anak Allah. Which one are you? Which one are you? Saudara yang mana? Apakah saudara di sini hanya karena ini saya orang Kristen, KTP Kristen, saya harus ikut ibadah Jumat Agung? Atau saudara di sini punya empati pada Yesus karena pengorbanannya, and you take action. Tuhan, aku akan menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamatku mulai detik ini juga. So when we have this communion together, saya mau kita merenungkan. Saya mau saudara merenungkan bersama. Where are you? Apakah ada something yang menghalangi saudara untuk datang kepada salibnya? Whatever it is, saya percaya kuasa Tuhan sanggup menghancurkan hal tersebut. Sehingga you can come, firman Tuhan berkata, you can come boldly into His presence. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau rela mati, mengorbankan hidup untuk setiap kami Tuhan. Dan biarlah di momen ini kami bisa merepresentasikan Your pengorbananmu Tuhan. Kami bisa berkata bahwa Tuhan, kami diselamatkan bukan karena pekerjaan baik kami. Kami diselamatkan karena Tuhan baik kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat darah-Mu, kami bersyukur buat tubuh-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa mengalami wholeness di dalam Engkau. In Jesus' name we pray. Let's sing this song together. Amen.
tercurah menebus semua dosaku. Darah Yesus, nyawamu harga pengampunanku. Mahkotamu kau lepaskan untuk selamatkanku. Ya Tuhanku, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Karena Yesus, ku melangkah dalam pengharapan. Karena Yesus, segala perkara dapat ku tampung. Anugerah-Mu tak pantas ku terima, tetap Kau beri. Ya Bapa-Ku, seluruh hidupku akan memuliakan-Mu. Terpujilah Engkau, panji kemenangan-Mu. Kau yang ditinggikan di atas segalanya. Setiap lutut berteduh, setiap lidah mengaku, Yesus Kau Tuhan. Nama Yesus, segala kuasa tunduk kepadamu. Nama Yesus, oleh milu-Mu aku telah sembuh. Semua belenggu tiada lagi berkuasa atasku. Ya Rajaku, sungguh tak ternilai terpujilah Engkau, panji kemenangan-Mu. Kau yang ditinggikan di atas segalanya. Setiap lutut berteduh, setiap lidah mengaku, Yesus Kau Amen. Amen. Haleluya. Thank you Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bisa dipersiapkan perjamuan yang sudah diberikan kepada saudara. Di mimbar ini ada roti dan anggur. Roti ini menggambarkan tubuh Kristus yang dihancurkan di atas kayu salib, dan anggur ini menggambarkan darah Kristus. Perhatikan, ketika darah diambil atau dipisahkan atau dibuang dari tubuh, maka akan mendatangkan kematian. Right? Ketika darah dipisahkan atau dibuang dari tubuh, pasti akan mendatangkan kematian. Tetapi waktu kita makan roti ini, kita minum anggur ini, you
Perhatikan. You remember me. Yang sudah terpisah, yang sudah terbuang. Tapi waktu kita percaya, roti dan anggur yang kita ambil bagian bersama-sama, makan dan minum bersama-sama, membuktikan bahwa Yesus remember me. Sehingga Yesus bisa mendatangkan kehidupan kembali di dalam keluarga saudara, di dalam hidup saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam masa depan saudara. Karena remember, Yesus dia remember apa yang sudah dosa dismember. Yesus, sekali lagi, Yesus remember melalui pengorbanannya, tubuh dan darahnya. Yesus remember apa yang dosa dismember. Karena Adam dan Hawa, kita dismember. Tapi karena Adam kedua, Yesus Kristus Tuhan, kita jadi remember. So we can find, experience true life in Jesus Christ melalui pengorbanannya. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Nusong balik. Kalau saudara bersyukur buat pengorbanan Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Bapa di surga, thank you for all you've done in and through our life. Melalui pengorbanan-Mu Tuhan, melalui kematian-Mu Tuhan, kami bisa mengalami kehidupan yang Engkau rencanakan kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Melalui pengorbanan-Mu Tuhan, melalui your cross, kami yang hopeless menjadi hopeful di dalam Engkau Tuhan. Kami yang tidak punya harapan mendapatkan pengharapan baru. Kami yang hilang kekuatan, kami bisa mendapat kekuatan yang baru. Kami yang buta, kami bisa melihat masa depan kami penuh dengan harapan, masa depan yang luar biasa di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Yesus for the cross. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. In Jesus name, come on somebody, let's sing this song. Hallelujah. Haleluya, dosaku telah ditebus. Haleluya, Dia bangkitkan. Haleluya,
So I'm going to ask everybody, fix your eyes on Jesus. Saudara, sebentar lagi saya akan extend an invitation untuk saudara yang mungkin hanya tahu Yesus tapi tidak mengenal siapa Yesus. Untuk saudara yang mungkin sudah pernah membuat keputusan untuk ikut Yesus sebelumnya, but somewhere along the journey of your life, you gave up on Jesus. This moment is for you. You know, church, ketika Yesus disiksa, sebelum dia disalibkan, dia disiksa di hadapan bait Allah, di hadapan kerajaan Raja Herodes, dan di hadapan rumah Pontius Pilatus. Sebelum dia membayar dosa kita semua manusia, darahnya sudah tercurah di depan rumah orang-orang yang mengkhianati dia, di depan orang-orang yang menyiksa dia, di depan orang-orang yang menjatuhkan hukuman ke atasnya. So let me tell you this, kalau saudara ragu-ragu untuk membuat keputusan ini, He has forgiven you even before you have sinned. Dia sudah mengampuni engkau. Dia sudah mengampuni engkau. Maybe you need to hear that hari ini. Segala sesuatu yang saudara lakukan tidak cukup kuat untuk mencabut kasih Allah dari hidupmu. No matter how big your sin is not that powerful. Because the Lord has conquered the grave. Oleh sebab itu saat ini dengan semua mata tertutup dan semua kepala tertunduk, kalau saudara adalah orang-orang yang hanya tahu Yesus, saudara belum kenal siapa Yesus, and you say, saya mau kenal Yesus. Atau saudara sudah pernah melakukan keputusan ini, but you turn back from the Lord. Ini juga untuk saudara. Saya akan meminta saudara mengangkat tangan pada hitungan ketiga. Be brave, church. Today is the day of salvation. Saya percaya akan ada banyak orang-orang yang kembali mendedikasikan hidup mereka kepada Tuhan. 1, 2, 3, angkat tanganmu. High enough and long enough so I can see you. Angkat tanganmu, yang di sebelah sini I can see you, yang di belakang sebelah sana I can see you, yang di tengah, so many hands, yang ada di sebelah sini, yang ada di sebelah kiri, I can see you, yang ada di paling belakang, I can see you. Well done, well done, well done. Keep raising your hand, keep raising your hand, agar supaya tim kami boleh melihat saudara. Beautiful. This is the view that pleases the Lord. Saudara boleh turunkan tangan saudara. Kita akan berdoa. Dan saya minta kita semua bukan cuma yang angkat tangan, kita semua juga berdoa doa keselamatan ini. Mari ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau membayar dosaku dengan lunas di atas kayu salib. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosaku dan menyelamatkan aku dari kuasa maut. Mulai hari ini aku milik Yesus, dan mulai hari ini Yesus adalah milikku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin, amin. Mari usung Bali, surga sedang bersuka cita, surga sedang padi. Beri tepuk tangan yang dahsyat dan apresiasi yang luar biasa buat setiap orang yang memutuskan untuk mengikuti Yesus, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau saudara angkat tangan atau saudara nggak angkat tangan, tapi saudara tahu saudara mendoakan doa tadi, itu saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kami ingin memberikan hadiah gratis ke tangan saudara, sebuah Alkitab. And Alkitab ini akan tersedia di foyer, and salah satu tim di luar mereka akan melambaikan Alkitab ini supaya dia bisa attract your attention untuk saudara bisa datangin mereka. And mereka pengen ngobrol sebentar karena ada langkah penting. Semua katakan langkah penting, 1, 2, 3. Ada langkah penting setelah saudara berkata ya kepada Yesus. And salah satu langkah penting adalah saudara memberi diri dibaptis.
And baptis dalam bahasa aslinya adalah diselamkan, mati bersama Yesus gambarannya, and then dikeluarkan dari air, bangkit bersama Yesus. You are a new creation dengan tujuan yang baru, dengan purpose yang baru. Saudara bukan lagi masa lalu saudara bukan lagi apa yang masa lalu saudara katakan, tetapi saudara adalah apa yang Yesus katakan. You are loved, you are blessed. Saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Yesus. And kalau saudara ingin memberi diri dibaptis, sudah ada 50-an orang akan dibaptis hari Minggu ini di Pantai Sanur, dan saya dan beberapa tim di tempat ini kita akan melakukan upacara baptisan, and it's gonna be awesome. Kalau saudara merasa aduh kayaknya masih pikir-pikir, nggak usah mikir-mikir lagi, just do it. Lihat orang kiri kanan kasih tahu, just do it, just do it. Amen, amen, amen. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman yang mengambil keputusan siang hari ini. Hillsong Bali, listen. Good Friday tidak akan bisa dikatakan Good Friday kalau Yesus tidak bangkit kepada hari yang ketiga. Ada amin. Karena Yesus bangkit, Tuhan kita bangkit. Dia mati dan bangkit. Ada Tuhan yang mati, lupa bangkit. Tapi kita bersyukur Tuhan kita, dia mati tapi dia bangkit kepada hari yang ketiga. And then we gonna party hard for Jesus on Sunday. Datang lebih awal, and sesuatu yang sangat luar biasa sudah siapin tim kami. So I see you next Sunday. Thank you for coming, thank you for being here. Saya akan panggil istri saya berdoa berkat buat kita semua. Pak, terima kasih sudah datang membawa keluarga, membawa teman lagi liburan. Saya dengar ada my friend from Melbourne, they are on their honeymoon. Bapak Ibu Saudara sekalian, wherever you are, there they are di paling belakang ke sana. And I love it. Boleh kasih tahu ini enggak? Pesan untuk yang mau dibaptis hari Minggu, itu kita akan jam 11:30 siang baptisannya, jam 12 siang. Oke, di Pantai Sanur. So pakai sunblock, bawa topi, bawa payung, bawa baju ganti, bawa segala macam. Oke. Semua fashion saudara yang terbaik. It's gonna be good Sunday. It's gonna be awesome. It's gonna be good, baby. Yes. Man, you look good with let's blue. Pray. Anyway, It's not about me. We're gonna pray. Jesus. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Oke. Bapa di surga, hamba berdoa Engkau tunggui keluar masuk mereka Tuhan Yesus. Hamba berdoa Engkau materaikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran mereka Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari ini Tuhan Yesus, hari-hari yang penuh dengan sukacita, hari-hari yang penuh dengan perlindungan Allah. Kami percaya setiap anak-anak-Mu keluar dan akan menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus. Akan menampakkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mendengarkan kesaksian demi kesaksian yang luar biasa yang Engkau lakukan dalam kehidupan anak-anak-Mu. In Jesus name we pray, and everybody says, Amen. Let's sing a song one more time. Oh, yeah, dance. Di atas kayu yang tak pernah layak bagi raja. Tergantung tubuh penuh luka, tapi di sana kasih tak menyerah. Duri tak hanya menusuk kepala, tapi menyayat harga diri. Paku tak cuma menembus daging, tapi menancap dalam sejarah manusia yang hilang arah. Dunia bilang itu akhir. Neraka tertawa dia kalah. Tapi dari bibir yang kering dan berdarah, keluar satu kalimat yang menggetarkan surga. Sudah selesai. Bukan tangisan putus asa, bukan bisikan kegagalan, tapi deklarasi penebusan, pegangan kemenangan dari sang anak. Sudah selesai. Artinya dosamu tak punya suara, rantaimu tak lagi punya hak, malam gelapmu tak bisa tahan pagi yang akan datang. Sudah selesai. Itu bukan kata terakhir dari yang mati, tapi janji dari awal yang hidup kembali. Sebab cinta
tak pernah kalah. Ia tetap tinggal, ia tetap setia. Salib bukan kegagalan, itu jembatan dari maut menuju kasih yang tak berkesudahan. Jadi hari ini, kalau kau merasa lelah, kalau kau berpikir tidak ada jalan, kalau kau merasa terlalu kotor, terlalu jatuh, terlalu jauh, ingat satu hal, sudah selesai. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang kuat, tapi karena Dia tetap tinggal hingga nafas terakhirnya. Hanya demi kau bisa tinggal dalam kasih-Nya. Jumat agung kau disebut, dari bawah bumi ku dengar sorak maut, tapi maut ku ibah padamu. Kalamu telah terpatri, tak lama lagi akhirmu. Sebab di hari yang ketiga, penebusku hidup, penebusku hidup, penebusku hidup.